yauma yub'atsun, ketika dibangkitkan dari kubur-kubur itu dihidupkan lagi, terus diperlihatkan amal. Nah, amal dilihat, ilaha illallah. Selama di dunia ternyata banyak nyasi orang, banyak musuhi orang, banyak nebar kebencian, gak punya kesenangan, susah mulu, nyusah mulu, ngeluh mulu, sedikit-sedikit, paling sedikit amal, tetap dihisab Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk dan yang baik Allah beri ganjaran dari apa-apa yang baik, walaupun sedikit. Itu bulu mata yang pernah jatuh dikatakan beri syafaat kepada orang yang timbangan amalnya berat dalam perbuatan dosa, tapi karena bulu mata itu meminta kepada Allah, mensyahidkan, mempersaksikan, ya Rabb, orang ini pernah bangun di malam hari menangis untukmu. Itu amal cuma netesin air mata, mewek doang itu. Allah beri timbangan berat, amal buruknya kalah sama amal baiknya. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan seperti itu, mendapatkan kebaikan dari sesuatu yang sifatnya rahmat, yang sifatnya nyenang, bukan nyusah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya nara. Dikatakan Rasulullah, cinta dunia itu neraka. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan bulan dan tahun Allah jadikan setiap hari waktu orang yang pandai bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan berikan akhir husnul khatimah. Orang yang kufur daripada bersyukur kepada Allah, akan Allah berikan akhir su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini Majlis Sirul Akhdar, di mana membaca ratib Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, kita mendapatkan keberkahan Habib Umar Al-Atas wa Syekh Ali Baras. Amin. Kita mendapatkan wasilah jalan untuk kita di akhirat kelak, melihat Nabi Muhammad, melihat bentuk Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad, mendapat ridha Nabi Muhammad, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadim Majlis Sirul Akhdar Ustaz Rahmat Ramdhani, mata'anallah betuli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, qabul hajat, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Dan antum semua jamaah Majlis Sirul Akhdar, mudah-mudahan berkah majlis, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hub, cinta, ibarat dua darah dalam mabuk asmara, memandang dengan pandangan penuh hasrat yang terbayang-bayang sehingga lupa daratan, lupa napak, karena dalam aroma asmara, sehingga terus nggak bisa tidur lah, ini itu segala macam ya, masa-masa lalu ketika percintaan. Naam, itu hub, cinta. Seorang dia kayak nggak bisa ngelupain, makan ngerasa nggak enak, segala macam begitu, kaza wa kaza, dalam lamunan, dalam segala macam khayalan, itu yang Allah berikan rasa cinta al-hub. Naam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rahmah. Rahmah itu cinta. Rahmah itu kasih sayang, tapi hakiki. Jadi kalau dikatakan kecintaan ke Nabi,
suami istri nu entah lelaki entah istri dia kudu cinta sama Nabi. Padahal kan bini itu orang, ya istri itu orang, ya, suami itu juga cinta ke istri begitu. Nah, karena dikatakan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu rahmah, termasuk good bil anfas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas yang dikatakan itu dia ini yang pertama dipanggil Habib daripada zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia membawa hub cinta, jadi dipanggil Habib begitu. Salat, dia pengibadahan kita kepada Allah, hablum minallah, ya, ibadah yang dikatakan al-imaduddin, tiangnya agama. Ibadah ini ada dalam agama. Agama itu tatanan dalam hidup yang menjadikan seorang itu bisa menjalani hidup dengan hakikahnya. Hidup di dunia itu ahlul ibadah. Sebaliknya kata Nabi, hubbud dunya, orang yang enggak ngerti akhirat, enggak ngerti ibadah. Sebaliknya ahlul ibadah, ahlul bid'ah, apa segala macam, ya. Dalam sebenar-benarnya bid'ah, bukan bid'ah versi Wahabi, ya. Bid'ah yang memang diada-adakan, apa meninggalkan sholat, dia bid'ah karena bukan mengerjakan sholat. Gak ngerti sunnah Nabi Muhammad, itu bid'ah. Dia meninggalkan perkara sunnah. Gak ngerti hukum-hukum agama, itu bid'ah. Dia jahil, membodohkan dirinya yang gak sesuai apa yang Allah perintahkan, gak taat kepada Allah, gak ahli ibadah, itu dia termasuk melakukan perbuatan bid'ah yang gak diatur, yang gak ada dalam akidah Islam yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, perkara salat ini muhul ibadah, al-imaduddin dikatakan, tiang agama. Man agamaha faqad agama din. Siapa mendirikan salat ini cinta dia kepada salat, berarti dia akan mengerjakan salat. Kalau dia enggak demen salat, jadi orang enggak mengerjakan salat. Jadi cinta terkadang dalam ibadah ini harus orang ini mengerti bagaimana hubbul ibadah, cinta kepada ibadah, sehingga Allah akan menjadikan orang-orang seperti itu yang dia salat dengan kekhusyuan karena dia cinta, demen ngerjain ibadah, hobi lah begitu. Enggak ada pikiran apa-apa. Kadang segolongan orang-orang ahli ibadah itu sampai dia enggak memikirkan apa-apa ila ibadah kecuali ibadah. Allah berikan magam, akan Allah jadikan wali min auliillah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang benar ibadahnya supaya paling enggak masuk surga. Amin. Luar biasa, faqad agama din kata Nabi. Kalau mengerjakan salat ini khusyuk dalam ibadah salat itu akan dia mendirikan agama. Agama apa? Agama ya ibadah. Ibadah apa? Ibadah itu ada aturan dalam beribadah itu yang disebut ad-din. Dalam melaksanakan hidup di dunia ini gimana kita ngerjakan yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang untuk kita kerjakan. Yang haram, yang makruh, yang subhat itu ditinggal. Yang mubah boleh. Nah, sifat daripada bid'ah, sebalik daripada bid'ah itu mubah. Sesuatu yang semua hukum ada di situ. Terlepas daripada hukum itu berarti tergolong orang ini ahlul bid'ah. Maulid sunnah, sebagian katakan wajib. Ya, hukum maulid Rasulullah itu sunnah karena di sana kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman Adibai katakan qad kana wajib. Ada yang berpendapat wajib. Nah, kalau ada yang berpendapat haram, ini orang ahli bid'ah. Nah, begitu. Kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Dikatakan Rasulullah dalam kitab Ajami'us Sahih setelah hadis di mana Nabi SAW katakan an-nikahu sunnati. Man taraka sunnati falaysa minni. Nikah sunnahku kata Nabi dalam kitab Ajami'us Sahih Sahih Bukhari radhiyallahu an. Itu dikatakan man taraka sunnati falaysa minni. Setelah hadis itu Nabi katakan kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Orang ada apa segala macam yang bukan aturan, seorang itu menjadi orang malah dia seperti binatang, ya. Kelakuannya seperti kal hayawan yang enggak normal, enggak sehat begitu. Nah, cinta ini seorang akan menjadi lupa atas daratan, dia akan menjadi menjadi kayak orang linglung begitu kalau di dalam cinta begitu. Apalagi cinta ke Nabi Muhammad SAW. Jadi cinta ini yang menjadikan seorang mendapatkan magam, bahkan dalam tarekah itu hub yang sudah seorang ini bisa fana, nyebut Allah, tapi dengan khitab dengan khusyuk, ya.
bahwa Allah Subhanahu wa taala ngerti mempersaksikan. Nah, itu dalam darajah hali raja tajali, terus ada di situ hub yang tinggi. Nah, itu mereka ahlu tarekoh yang sangat di atas kita ahli syariat, orang yang benar-benar sudah selesai apa urusan hukum-hukum, urusan syariat. Ini di situ cinta itu mempunyai kedudukan. Nah, jadi cinta ini pertama habaib, dipanggil habib, itu dipanggil cinta, no? Habib itu yang dicinta, itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu an. Banyak dikatakan ya mungkin dari zaman Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sugaf mulai Dawileh begitu. Jadi kan ada apa yang masyhur di mana dari situ ditentukan alim. Nah itu gitu. Kalau ngerti sesuatu dengan apa sih? Dengan akal, dengan ilmu nggak cukup. Dengan apa? Dengan memahami, ya iya itu harus ngerti apa sesuatu yang difahami itu dengan faham kan nama juga difahami. Nah, itu dengan cinta. Nah, ini sebenarnya lebih lagi begitu. Oke, misal habaib, bagaimana ke habaib cinta apa enggak? Enggak ada perintah wajib untuk mencintai, tapi kalau benci kenapa dia kafir? Ya, perintah wajibnya enggak ada, tapi kalau membenci orang bisa kafir. Mata kafiran dikatakan Rasulullah SAW firwah fasik begitu. Jadi karena dikatakan kalau seorang itu membenci dia kafir, barulah berpendapat orang ini mencintai habaib begitu. Kalau dia orang nggak punya pendapat apa segala macamnya, tidak ada masalah apa-apa karena nggak wajib. Sesuatu yang sunnah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pula, tapi dikatakan sunnah ini Anda tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang wajib, sesuatu yang haram untuk ditinggalkan, hukumnya wajib, ya. Bukan sesuatu yang haram dia akan berhubungan dengan hukum sunnah, tidak bisa. Nah, tapi ikhtiyat, hati-hati karena dikatakan andai kita ketemu apa perkara yang menjadikan kita benci, itu kita kafir. Itu di sana bi ghairi sabab, enggak ada sebab. Kalau di sabab menyebab segala macam, bukan di situ tempatnya yang dikatakan agama. Ya, agama itu bukan muslihat, agama itu akli wa nakli. Ya, bihub dengan cinta, bukan dengan buhut, bukan dengan benci. Kalau orang hidup di tengah-tengah keramaian ya, dia orang saking udah apa terbuai pikirannya kepada seorang wanita idamannya, dia akan memikirkan walaupun dalam keramaian tuh itu dia akan selalu mengingat-ingat apa yang dicintanya begitu. Lah ibarat apa karena ridha Allah Subhanahu wa taala, seorang itu memandang dalam keramaian itu seolah-olah buta pandangan matanya, hatinya terpaku pada seorang yang ada di hatinya. Seorang jelita itu, wanita itu yang luar biasa mempesona dirinya, seorang laki-laki itu. Nah itulah itu yang dikatakan al-hub, cinta. Kayak Qais Laila Majnun bil Laila, itu Qais dikatakan ngegosok-gosok rumah, tembok rumah Laila karena dia terpesona sampai dianggap itu Laila. Ya, saking cintanya kepada Laila Majnun begitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Muharram, ini bulan yang penuh dengan rahmat karena usul hurum daripada 4 bulan haram, ya dikatakan awal Hijriyah. Ya ketika 10 Muharram itu hijrah Nabi Muhammad SAW, 1 Muharram, ya begitu 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu puasa. Ya, 10 hari di bulan 4 itu Rajab, Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah itu mendapat pahala lebih. Begitu sebulan ya enggak apa-apa. Nah, kenapa kita dengerin satu ustadz lagi ngomong itu 10 hari, kita dengerin ustadz itu lagi ngomong sebulan penuh apa enggak apa-apa kecuali tasrik ya ketika Dzulhijjah itu 3 hari enggak boleh puasa haram di waktu itu karena hub, karena cinta. Nah, kalau enggak karena cinta, bukan dia enggak cinta, belum cinta. Kalau misal kita katakan Habib itu orang bisa benci, ini ngawur. Allah haramkan dirinya berbuat zalim, ya. Jadi apa ngarah ke tempat-tempat yang mudarat bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap senang dunia akhirat, Allah pasti senangin dunia akhirat. Haram buat Allah enggak beri senang dunia akhirat orang yang meminta kepada Allah untuk senang dunia akhirat. Kalau nggak kepengen senang Allah beri, kalau kepengen susah Allah beri, bukan haram buat Allah karena seorang hamba itu meminta. Ya, jadi Allah akan berikan apa yang dipinta hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi ka'ini fa inni qarib. Allah katakan ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ketika ada seorang hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, wahai Rasul, tentang keberadaanku, maka katakan aku ini dekat. Pada sajibul waliyu aminu bil allahum yarshudun. Ingatlah orang-orang itu dengan membawa imannya, orang-orang itu
seakan apa ketika terlepas diri dan iman seorang itu dibawa ke alam akhirat itu ketika nazak sedekat nadi begitu. Jadi kalau orang meminta kepada Allah orang katakan lu meminta ke Allah nggak bakalan diijabah, ini orang salah dan salah besar ya, bisa kafir. Allah Subhanahu wa taala selimutkan kehidupan itu dengan apa? Dengan rahmah, dengan cinta. Kenapa Allah benci benar orang yang benci? Allah nggak akan pakaikan busana keselamatan di akhirat nanti dikafirkan. Tuh. Sampai dikatakan man mata bukhtu ali Muhammad mata kafiran. Allah kafirkan sudah. Nauzubillah min dzalika. Itulah Allah beri pakaian libas taqwa dzalikal khair. Allah beri pakaian sampai masuk ke alam kubur. Dijaga itu dengan al-khairiyah, kebaikan itu, ketakwaan itu. Yang dikatakan apa sih pakaian takwa, ada namanya tuh, ada baju koko, ada mereknya itu. Apa kayak segala macam begitu yang berkelas ataupun yang biasa kaza wa kaza, kita berserah ke Allah. Ya Allah Ta'ala, yang penting ya Allah pakaikan aku pakaian itu, busana itu, pakaian itu, sehingga aku nanti ketika masuk ke alam tanah itu, ke alam tanah itu, jasad kita masuk ke dalam tanah, roh kita pindah ke alam barzah. Kita kelewat air dulu, kita dicuci, dikafanin apa segala macam, dikasih apa, nanti Allah matahil umur, kalau kita banyak umur ya, harus dimasukkan ke tempat tanah itu, dikober di kuburan itu, di lahat itu. Nah, roh kita pindah ke alam barzah. Alhamdulillah kalau kita pakai pakaian takwa, kebaikan, al-khair. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Andai kata terus udah gak punya amal, gak punya apa, kebaikan masuk ke tanah, dimakan cacing sia-sia, la zahir la batin. Di dunia masalah, di akhirat masalah. Itu orang gak enak dunia akhirat karena kebencian. Ya karena bukan membawa cinta. Nah, cinta itu rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Punya akhlakul karimah, rahmah seperti Nabi Muhammad ya. Kata Mak Busairi ya, Rawa Merta itu Kerawang, dikatakan Mak Busairi, orang ini mukanya rahim tapi hatinya rajim ya. Itu begitu sifat-sifat buruk segala macam yang akan dibawa sampai ke akhirat, tapi orang bawa cinta, sifat-sifat yang baik akan pula dibawa ke akhirat. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amal sampai nanti ke akhirat yang benar-benar akhirat. Yauma yub'atsun, ketika dibangkitkan dari kubur-kubur itu, dihidupkan lagi, terus diperlihatkan amal. Nah, amal dilihat, ilaha illallah. Selama di dunia ternyata banyak nyaci orang, banyak musuhi orang, banyak nebar kebencian, enggak punya apa kesenangan, susah mulu, nyusah mulu, ngeluh mulu, sedikit-sedikit, paling sedikit amal, tetap dihisab Allah Subhanahu wa taala yang buruk, dan yang baik Allah beri ganjaran dari apa-apa yang baik walaupun sedikit. Itu bulu mata yang pernah jatuh dikatakan beri syafaat kepada orang yang timbangan amalnya berat dalam perbuatan dosa, tapi karena bulu mata itu meminta kepada Allah, mensyahidkan, mempersaksikan, ya Rabb, orang ini pernah bangun di malam hari menangis untukmu. Itu amal cuma netesin air mata, mewek doang itu. Allah beri timbangan berat, amal buruknya kalah sama amal baiknya. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan seperti itu, mendapatkan kebaikan dari sesuatu yang sifatnya rahmat, yang sifatnya nyenang, bukan nyusah. Pintu neraka dibuka Allah selebar-lebarnya, orang yang dapat murka Allah. Orang bermurka Allah, orang yang dia memang apa enggak punya hati yang rahim, hatinya rajim. Itu penyakit yang setan. Oh, jin kafir, setan itu yang mendapatkan azab, dan orang-orang kafir, orang fasik, fajir, orang-orang yang apa mau enggak nyembah Allah, fasik, orang fajir, orang yang jahat yang enggak mendapatkan kesenangan di akhirat, itu penghuni neraka. Nauzubillah. Habla minallah, habla minan nas. Terus dikatakan kecintaan itu salat orang ini didemenin orang no. Jadi suami soleh, ini bini senang. Nah, kalau bini enggak senang, lama-lama senang. Karena salat ini dikatakan al-iman, tiang agama. Orang akan dilihat seperti apa hidup, akan diberi Allah apa aja kebutuhan hidup, bagaimana bergantung salat. Jadi kalau orang dilihat ini hidupnya enggak enak, enggak benar, salatnya enggak benar. Orang kalau dibilang hidupnya ini pas-pasan, ngerasa kurang, nggak pernah kecukupan, ini orang sholatnya nggak benar. Orang kalau dilihat hidupnya ini apa laki bini itu kayaknya bininya merengut mulu, nah ini karena memang lelaki ini kurang benar dalam sholat. Kenapa Habib? Karena dikatakan ibadah agama bergantung daripada sholat begitu. Jadi kalau sholat khusyuk, dia mah diem dah perempuan begitu, dia khusyukkan dalam sholat, karena sholat mukhul ibadah, inti ibadah. Segala apa bergantung daripadanya sholat.
dikatakan dalam kitab Jami' Sahih itu Imam Bukhari katakan amal apa dibawa ke kubur itu bahwa salat imaduddin tiang agama, tergantung bagaimana amal salat itu. Baru yang lain nyusul begitu, apa ibadah, apa amal, setelahnya salat, sedekah, kayak apa segala macam. Tapi di saat seorang ini khusyuk menghadap ke Allah, ini luar biasa, nggak ada yang ngalahin. Setan aja pergi, apalagi perempuan ya, begitu. Nah itu dikatakan seperti itu. Maka dikatakan Qais, ya Qais Laila Majnun itu legenda itu dikatakan itu apa? Saking karena Allah Qais cinta kepada Laila, akhirnya berdua itu akan dipertemukan Allah di akhirat nanti. Ya tapi banyak apa riwayat di Qais Laila itu begitu. Cinta ini luar biasa. Cinta itu sedekah hati. Ya, cinta itu sesuatu yang diberikan kepada hati. Cinta itu sesuatu yang menghidupkan hati, tapi bukan daripada sesuatu yang lebih daripada sedekah. Begitu. Jadi bukan berarti cinta itu sesuatu yang harus dipunyai seseorang, enggak. Jadi cinta itu akan datang dengan sendirinya. Gitu. Cinta itu harus sering bertemu, dikatakan begitu. Cinta itu membutuhkan pengorbanan, kan begitu. Makanya cinta itu enggak terlalu, cinta itu bisa dikatakan sesuatu yang pasti. Begitu. Jadi hati Allah jadikan itu mimbaini asabi, dikatakan Allah yang mengatur segala macam ketentuan itu. Di saat Allah memberikan hadza, Allah memberikan hadza, wa kadza, Allah berikan apa ini dan apa segala macam itu sesuai apa kuasa Allah. Jadi kalau Allah memberikan cinta, terkadang Allah mengangkat cinta apa segala macam, bukan masalah buat manusia, kita tinggal lillahi ta'ala nerima. Di saat berserah kepada Allah, ya pasti akan berserah kepada Allah mati. Datangnya malaikat Israel udah bisa ngapa-ngapain udah. Ya, tapi kalau orang yang soleh dia bisa nahan-nahan. Kapan begitu? Masih bisa. Orang yang soleh nggak kudu-kudu wali, nggak kudu-kudu ulama. Orang yang soleh umat Nabi Muhammad SAW itu dikatakan begitu. Ya, yartadad, Allah bingung. Dikatakan oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sekaf dalam satu taklimnya itu. Jadi kalau orang soleh datengin malaikat Israel atau mau datang ajal nih, dia dihibur dulu sama Allah. Allah gelisah begitu. Hablum minallah, kecintaannya kepada Allah. Wa hablum minan nas, dan orang yang dia akan memperhatikan kecintaannya, memperhatikan apa yang di hatinya. Ya, sedekah hatinya yang Allah berikan, yang sifatnya sunnah. Ada yang mengatakan kalau misal jodoh, ada yang mengatakan itu wajib dalam keadaan seorang laki-laki yang kudu nikah. Itu wajib nikah. Itu ada di fikih nikah begitu. Jadi kalau hukum nikah ini bagaimana? Dapat cinta tuh bagaimana? Cinta ini jodoh. Laila Majnun, Qais begitu di akhirat dia jodoh begitu. Jadi kalau nggak jodoh mah bukan cinta, khayalan itu rada-rada begitu. Nah, terus mendapatkan seorang itu Allah berikan pemberian Allah begitu. Sifatnya sunnah pemberian Allah begitu. Kalau orang lelaki memang dodoyanan, wajib dia nikah. Kalau enggak maksiat nanti. Nah begitu. Itulah rahmah dalam rumah tangga. Sakinah mawaddah warahmah. Terus Allah berikan cinta. Cinta itu yang diridhoi Allah. Kalau misal nggak cinta, udah itu rumah tangga nggak benar. Kalau misal nggak ngerti aturan apa hukum, ini bagaimana, ini dan itu segala macam, itu rumah tangga udah bukan sakinah mawaddah warahmah, udah itu asal-asalan, udah berantakan. Terus akhirnya saking laki-laki itu cinta ke ini perempuan, dia nggak bisa tidur, akhirnya jadi penyakit haram. Nggak boleh, itu cinta nggak benar itu. Sampai kepikiran segala macam, gak tidur, lupa sholat akhirnya, gak ngerti ibadah akhirnya. Ini gak benar. Ini dia dapat bisikan setan, alladzi yuwaswisu fi suduri nas. Ini yang dimasukkan, ini gangguan apa? Ini gangguan setan begitu. Gak ngerti, datung lihat rambutnya atau ngelihat auratnya kan begitu. Rambut ini aurat perempuan, ada terpengaruh setan, ada begitu. Nauzubillah min dzalik. Terus udah punya bini, lalu udah usah lihat-lihat perempuan lagi, gak boleh. Kalau udah punya istri nih, demen perempuan lagi, ini nanti dulu. Harus ada cara-caranya dulu, karena sebab-sebabnya dulu. Kalau enggak haram. Nah, itulah dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, cinta dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Rahmat cinta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu bentuk daripada kekuatan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ana
abduhu wa rasuluh, dikatakan Nabi. Siapa bisa ngomong begitu? Aku hambanya dan utusannya, begitu. Jadi keluar biasaan basyariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Sifat basyariah itu sifat manusia. Setiap orang itu ada sifat basyariahnya, gitu. Nabi Muhammad basyarun lakal basyar, begitu. Udah akhirnya lupa diri segala macam, nggak mau ibadah, nggak sholat, nggak ini, nggak itu, udah. Oh, tapi ya spektakuler, luar biasa, saking halusinasi cinta ya. Nah, dalam perkara sholatnya dia uzur, ya, karena lupa, ya. Tapi dosa hukumnya, ya, karena jadi lupa sholat, lupa ibadah, begitu. Jadi hati-hati, pacaran tapi pacaran yang benar. Ya pacaran beneran itu ya pacaran aja udah. Pacaran mentok ya pacaran, gitu. Kalau pacaran nggak bener apa segala macam ya jadi nggak karuan, gitu, ya, nggak sesuai aturan. Misal tabayun dalam syariat, dalam agama itu kan pacaran adat, ya, kebiasaan di sini tuh pacaran, begitu. Misal apa tabayun, kalau dalam urusan syariat untuk kita nikahin, begitu ya sebatas tabayun, udah, nggak usah macam-macam, gitu. Nah, sampai akhirnya berhari-hari ini orang karena cinta, ya. Dia nggak bisa makan, nggak doyan makan. Nah ini udah kelewat terus, udah lupa sholat akhirnya dia nggak mau makan apa segala macam, kena penyakit akhirnya ya udah mati sia-sia, ya, gara-gara cinta yang salah. Nah, tapi kalau karena Allah Subhanahu Wa Taala, lah itulah jodoh yang terus menjadi istri-istri daripada orang-orang itu. Yang perempuan ya menjadi suami-suami daripada perempuan-perempuan itu. Terus Allah beri itu jalinan, itu sakinah, ya, mawaddah. Terus Allah berikan itu cinta. Dari al-wadud, Allah yang memberikan cinta, dan rahmah itu kejadiannya, begitu. Allah beri kasih sayang. Jadi kalau hati udah kecantol, orang laki-laki demen sama perempuan, dia akan menghalalkan segala macam cara. Orang gak punya apa-apa bilang aku punya apa-apa. Saking udah tergila-gila, gitu. Udah gila sama perempuan, udah mata perempuan, begitu. Nauzubillah min dzalik. Terus hubbud dunia, kata Rasulullah, nar. Cinta dunia termasuk itu, daripadanya itu keturunan, mikirin ngeributin nasab apa segala macam. Nah, itu termasuk daripada hubbud dunia, ya, enggak boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita untuk mati. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di dunia untuk akhirat. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di dunia ini untuk bawa amal, untuk ibadah. Mazra'atul akhirah dikatakan dunia itu. Bagaimana dunia kita bercocok tanam untuk mendapatkan hasil panen di akhirat nanti. Bagaimana di dunia ini, bagaimana di akhirat nanti. Kita dunia pakai apa nih? Pakai ini apa? Jubah, sorban apa segala macam. Di sana begini ya enggak, di sana udah keren. Di sana udah pakai apa mobil apa nih? Mercedes apa segala macam, udah segala macam, tinggal ngucap sesuai zaman-zamannya. Kita di zaman abad apa 2000 gitu. Masya Allah, di akhirat begitu. Kama tazinu tudan, dikatakan Nabi selama dunia itu. Terus bagaimana di akhirat itu nanti? Ya tinggal diperkirakan kelebihan di sana itu. Berkhayal, paling enggak ngehayalin surga. Jangan ngehayal udah ancang-ancang ngepikirin neraka, jadi orang jahat, jadi orang ini lah, jangan. Berkhayal yang baik boleh, nggak apa-apa. Syair apa segala macam, Labib di zaman Rasulullah, seorang penyair yang Nabi senang. Ada seorang penyair yang Nabi SAW senang Rasulullah, itu ada di zaman itu. Jadi cinta ini sesuatu yang memberikan dilema, menjadikan dilema kepada seorang laki-laki itu teringat-ingat, terngiang-ngiang terus dalam pikiran seorang laki-laki itu. Nah, kalau laki-laki kuat, Allah berikan di situ. Jangan sampai perempuan udah demen sama laki, jangan, kesian. Nanti kurus, habis badan, akhirnya mati itu perempuan nih. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala yang hidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang nyusahin. Kalau kita nggak pernah ninggalkan sholat, ya Allah akan beri kesenangan terus. Kalau kita sesekali ninggalin sholat, Allah sesekali nggak berikan kesenangan itu. Itu yang zahir di dunia, bentuk di akhirat nanti rugi, serugi-ruginya rugi. Wal asri, Allah katakan, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu shalihat. Kecuali orang yang sholatnya diperhatiin, nggak pernah ninggalkan, nggak pernah ngurangin khusyuknya, nggak pernah biasanya ustadz Rahmat atau segala macam sholatnya merapi gitu. Nah, kita yang kadang sholat ini masih nggak rapi dalam khusyuk terutama, nah ini ngejauhkan kita daripada ijabah, daripada rezeki yang Allah berikan kepada setiap kita hambanya.
Hablum minan nas, kecintaan dari manusia itu datang. Seorang itu dia mendapatkan cinta karena dia berusaha. Seorang laki-laki itu mendapatkan cinta wanita idamannya gitu. Akhirnya dapatkan cintanya. Alhamdulillah ya, berjuang untuk mendapatkan cinta dari kekasih. Ya, kekasih dari cinta al-hub yang dicinta. Umar bin Abdurrahman al-Attas itu dia dipanggil Habib karena memang rahmah. Orangnya rahim, itu dia bagus, ganteng rupanya itu ya, tapi nggak bisa ngelihat, buta. Umar bin Abdurrahman al-Attas ini orangnya baik. Maka di zaman beliau hidup, di zaman itu, di zaman Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, sekitar abad 1000 Hijriyah ya, 1000 sekian Hijriah meninggal Habib Umar itu dia sampai dipanggil Habib. Nah, biasanya ada Sayyid, Syarif, Ayyib. Kalau di sini di Cirebon itu Ayyib, ada Ye Jawa Timur. Nah, itu di Hadramut sana di awal-awal tahun 1000 Hijriahan itu ada yang dipanggil Habib, sehingga semua zaman sekarang pada manggil Habib Habib Abu Bakar Habib, Al-Hamid Habib, segala macam ya. Itu harusnya dia harus ngalap berkah alatos supaya benar-benar bisa dipanggil Habib. Nah, begitu. Kayak ini ini sorban ini dari Guru Ahmad Qasasi. Ini sorban ini dari Guru Ahmad Qasasi. Pulang pisau, beliau ini sepupunya Guru Zaini, Guru Sekumpul Martapura, begitu. Jadi pecinta, masya Allah, mahabbah kepada habaib di Kalimantan itu banyak orang muhibbin di Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orangnya lembut, kalau sama habaib dia sayang, begitu ya. Terus zaman dulu di sini di Pulau Jawa ya sama, begitu. Zaman terus berganti, nanti berganti-gantian, begitu. Magam ini Allah berikan. Kayak bintang-bintang kita lihat di malam hari nggak selalu sama setiap zaman, setiap abad. Nah, kadang dunia ini kita lihat malam kadang dingin, nggak sama kayak 7 tahun lalu, 10 tahun lalu. Ya, selalu ada berubah-berubah. Begitu ya, Allah menginginkan kita ini memahami cinta itu cinta untuk mendapatkan ridha Allah, cinta untuk mendapatkan ridha Nabi SAW, cinta untuk mendapatkan kekuatan hati kita dalam menjaga iman, Islam, ihsan. Supaya enggak jadi orang yang buruk, orang yang jadi pembenci. Ya, pembenci ini naudzubillah, orang ini enggak bakalan senang dunia akhirat, hidup di dunia tapi kayak di neraka. Tapi orang yang bawa cinta, hidup di dunia seperti di surga, begitu. Orang yang hatinya penuh dengan tanaman asyjaratul hub, pohon cinta ini, dia akan menuai hasil buah-buahan yang bagus di akhirat nanti. Dan orang yang sebaliknya dinanam benalu-benalu ataupun itu kerusakan-kerusakan, bukan keindahan sama sekali, wallahu alam, ibarat hidup di neraka. Ya, dunia mal'unatan wa ma fiha, dikatakan dunia itu dilaknat dan apa seisinya. Kalau enggak selamat dunia, enggak menjauhi perkara-perkara yang haram. Orang yang enggak selamat di dunia itu orang yang enggak ngerti perkara-perkara yang makruh, ya. Meninggalkan makruh ini mendekati kepada sunnah. Orang yang ninggalin makruh ini, dia tanda orang ini mulai kenali Rasulullah. Kalau orang masih ngerokok, orang masih segala macam ngelakuin perbuatan yang dibenci, tapi boleh-boleh aja, jadi makruh, ini dikatakan orang kurang dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Siapa meninggalkan makruh, dia mendapatkan cinta Allah. Ya, dicinta Allah. Dapat pahala ninggalin makruh. Ngerjakan enggak apa-apa. Orang ngerjakan sunnah, dicinta Allah. Enggak ngerjakan enggak apa-apa. Enggak dapat pahala. Begitu. Begitu maka Imam Al-Habib Abdullah bin Utsaimin Tahir katakan dalam kitab Sulam Taufik, makruh ini sebaliknya sunnah, begitu. Kalau kita ngerjakan yang sunnah, kita berarti ninggalin makruh. Jadi kalau kita nih jadi orang senyum, jadi orang baik, enggak gampang marah segala macam, ngerokok enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita jadi orang gak karuan, kelewatan, segala macam, bejundel, ini itu segala macam, itu udah mendingan gak usah ngerokok. Gitu. Orang kalau udah ngerokok, tingkah lakunya gak bener, kasih tahu lu jangan ngerokok, dah mendingan biar sampai ngerti tingkah lakunya jadi bener. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Orang sholat aneh, faulul musallin. Orang dapat milih sholat, kenapa? Gak ngerti kenapa sebabnya. Gak tahu kenapa sebabnya. Ya, alladzina hum an salatihim sahun, enggak ngerti kenapa sebabnya. Ya, dikatakan Nabi SAW Rasulullah, jadi riya itu orang yang selalu kepengen dilihat orang, dia sholat begitu. Jadi orang baik ini spesifikasinya tergolong daripada istilahnya itu gen-gen yang khusus, yang Allah beri pengkhususan begitu. Padahal mah gampang, tinggal dia kepengen baik doang.
Nah, itu keutamaan umat Nabi Muhammad. Enggak sekedar begitu. Nanti saila yaumil qiyamah. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Supaya buat seorang mukmin yang hatinya akhlak orang ini, hati orang ini baik. Nah, itu cinta ini nguntungin. Cinta ini satu jalan yang gampang yang masih bisa didapatkan seseorang, tinggal bagaimana dia mau mencintai seseorang. Jadi kayak topik kepengen kawin lu, cinta ini yang menjadikan terjalinnya suatu pernikahan. Ada mau kepada sesuatu akhirnya, nah demen gua itu Allah beri. Itu dari diri. Ada kata Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Salikul Murid Ba'id, ada kemauan greget, takwa dan kaza wa kaza dan segala macamnya itu dan segala. Dan terus akan mendapatkan buah itu keturunan. Ya, dapat keturunan. Keturunan ini apa? Keturunan ini yang dikatakan kata Nabi, laka abuha, anak laki-laki, anak perempuan. Ya. Waladun laka abuha, bintun laka abuha. Anak itu seperti bapaknya begitu. Jadi terus akan melihat apa-apa yang lain. Yang lain dia tidak punya keturunan, lain dengan yang punya keturunan. Orang punya keturunan, nggak punya keturunan, pandangannya lain. Kenapa? Karena pandangan itu terus dia akan mempunyai silsilah begitu, akan persambungan yaumil qiyamah. Meminta doa dia kongkong punya cucu apa, minta doa supaya anak keturunannya. Jadi orang-orang bisa ngedoakan abahnya sampai ngedoakan dia begitu. Jadi lain, orang punya pandangan yang banyak dia punya keturunan sama dia yang sedikit punya keturunan. Minta kepada Allah banyak keturunan solehah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.